Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Dara Rosyida dari mahasiswa Universitas Harapan Bangsa. Hadirnya saya di sini adalah untuk mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku personal hygiene remaja putri pada saat menstruasi di SMP Negeri 2 Wonosobo. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Pramesti Dewi MKes selaku penguji 1, Ibu Ikit Netra WSST Eskep NS MKes selaku penguji 2, dan Ibu NS Indri Heri Susanti Eskep MKep selaku penguji 3. Izinkan saya untuk menjelaskan bab 1. Yang pertama mengenai latar belakang. Berdasarkan data WHO, angka kejadian infeksi saluran reproduksi atau ISR pada remaja sebanyak 35-42%, angka prevalensi kandidiasis 25-50%, bakterial vaginosis 20-40%, dan trichomoniasis 5-15%. Angka kejadian infeksi saluran kemih atau ISK per tahun dilaporkan sebanyak 8,3 juta kasus dan 20-30% wanita akan mengalami infeksi saluran kemih berulang pada suatu waktu dalam hidupnya. BKKBN tahun 2016 menyatakan bahwa di Indonesia sebanyak 75% wanita di dunia menderita keputihan, meskipun 1 kali seumur hidup, dan 45% di antaranya bisa mengalami keputihan berulang sebanyak 2 kali atau lebih. Perilaku personal hygiene yang buruk pada saat menstruasi mengakibatkan terjadinya infeksi saluran reproduksi atau ISR, keputihan, dan infeksi saluran kemih atau ISK lainnya. Pencegahan yang dapat dilakukan oleh remaja putri mengenai hal tersebut adalah dengan memiliki personal hygiene yang baik ketika menstruasi, seperti pemilihan penggunaan pakaian dalam, pemakaian pembalut, cara membersihkan bagian genitalia yang benar, dan lain sebagainya. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka saya sebagai peneliti ingin mengetahui apa sajakah faktor-faktor yang memengaruhi perilaku personal hygiene terhadap kejadian menstruasi pada remaja putri di SMP Negeri 2 Wonosobo. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perilaku personal hygiene terhadap kejadian menstruasi pada remaja putri di SMP Negeri 2 Wonosobo. Untuk tujuan khusus, yaitu mengetahui faktor pengetahuan tentang personal hygiene menstruasi, faktor body image, dan faktor dukungan keluarga yang memengaruhi perilaku personal hygiene pada saat menstruasi pada remaja putri di SMP Negeri 2 Wonosobo. Selanjutnya, bab 2 mengenai kerangka teori. Perilaku personal hygiene menstruasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor pengetahuan, yang kedua, body image, yang ketiga, dukungan keluarga, keempat, lingkungan, dan kelima, budaya. Perilaku personal hygiene yang baik akan memberikan kesehatan remaja putri terpelihara, terjaga dari penyakit, kepercayaan diri meningkat. Sedangkan ketika remaja putri memiliki perilaku personal hygiene menstruasi yang buruk, maka remaja putri akan mengalami gatal di daerah vagina, vulvilitis dan vaginitis, dan terjadi keputihan yang abnormal. Selanjutnya, penelitian ini mempunyai 2 variabel, yaitu variabel independen atau variabel bebas, di antaranya pengetahuan, body image, dan dukungan keluarga, serta variabel dependen atau variabel terikat, yaitu perilaku personal hygiene.
Dalam penelitian ini, saya ingin mengetahui apakah variabel independen ini akan memengaruhi terhadap perilaku personal hygiene. Hipotesis dalam penelitian ini, HA, ada hubungan pengetahuan personal hygiene menstruasi, body image, dan dukungan keluarga terhadap perilaku personal hygiene pada saat menstruasi pada remaja putri di SMP Negeri 2 Wonosobo. Kemudian H0, tidak ada hubungan pengetahuan personal hygiene menstruasi, body image, dan dukungan keluarga terhadap perilaku personal hygiene pada saat menstruasi pada remaja putri di SMP Negeri 2 Wonosobo. Selanjutnya, bab 3 mengenai metode penelitian. Jenis dan rancangan dalam penelitian ini merupakan survei analitik dengan pendekatan cross-seksional. Lokasi penelitian dilakukan di SMP Negeri 2 Wonosobo. Waktu penelitian, waktu pengambilan data, yaitu 21 Mei sampai 5 Juni tahun 2021. Populasi yang diambil dalam penelitian ini sejumlah 418 siswi kelas 7 sampai kelas 9. Dan sampel dalam penelitian ini sejumlah 80 responden. Instrumen penelitian, kuesioner pengetahuan, pilihan ganda, 2 alternatif jawaban dan 15 soal. Kuesioner perilaku dan body image, skala Likert, 4 alternatif jawaban dan 15 soal. Kuesioner dukungan keluarga, skala Likert, 3 alternatif jawaban dan 10 pertanyaan. Analisa data dalam penelitian ini, analisa univariat, distribusi frekuensi variabel penelitian, dan analisa bivariat menggunakan uji korelasi Spearman rank. Selanjutnya, bab 4 mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil analisa univariat. Gambaran perilaku personal hygiene saat menstruasi pada remaja putri di SMP Negeri 2 Wonosobo. Pada tabel 1, diketahui sebagian besar responden memiliki perilaku personal hygiene positif sebanyak 65 responden. Kemudian, gambaran pengetahuan pada remaja putri di SMP Negeri 2 Wonosobo. Pada tabel 2, diketahui sebagian besar responden memiliki pengetahuan tentang personal hygiene yang tinggi sebanyak 61 responden. Kemudian, gambaran body image pada remaja putri di SMP Negeri 2 Wonosobo. Pada tabel 3, diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki citra tubuh atau body image positif sebanyak 79 responden. Kemudian, gambaran dukungan keluarga pada remaja putri di SMP Negeri 2 Wonosobo. Pada tabel 4, diketahui sebagian besar responden memiliki dukungan keluarga sebanyak 56 responden. Selanjutnya, hasil analisa bivariat. Berikut ini merupakan tabel hubungan pengetahuan dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi pada remaja putri di SMP Negeri 2 Wonosobo. Dari tabel tersebut diketahui p-value sebesar 0,002 dan koefisien korelasi sebesar 0,334. Dari tabel tersebut dapat dinyatakan terdapat hubungan antara pengetahuan dan perilaku personal hygiene saat menstruasi pada remaja putri di SMP Negeri 2 Wonosobo dengan tingkat hubungan antar kedua variabel adalah cukup dan memiliki arah hubungan yang positif. Selanjutnya, tabel hubungan body image dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi pada remaja putri di SMP Negeri 2 Wonosobo. Dalam tabel tersebut, p-value sebesar 0,037
dan koefisien korelasi sebesar 0,234. Dari hasil tersebut dapat diketahui terdapat hubungan antara body image dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi pada remaja putri di SMP Negeri 2 Wonosobo dengan tingkat hubungan antar kedua variabel adalah cukup dan memiliki arah hubungan yang positif. Selanjutnya, tabel hubungan dukungan keluarga dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi pada remaja putri di SMP Negeri 2 Wonosobo. Dalam tabel tersebut, diketahui besar p-value 0,004 dan koefisien korelasi 0,314. Dari tabel di atas, dapat diketahui terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi pada remaja putri di SMP Negeri 2 Wonosobo dengan tingkat hubungan antar kedua variabel adalah cukup dan memiliki arah hubungan yang positif. Selanjutnya, pembahasan mengenai hubungan pengetahuan dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi pada remaja putri di SMP Negeri 2 Wonosobo. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Idayati tahun 2019 dan penelitian Ningrum tahun 2018 yang mendapatkan nilai analisis p-value sebesar 0,000 di mana p-value menunjukkan kurang dari 0,005, di mana remaja yang memiliki pengetahuan baik akan berpengaruh pada perilaku yang baik pula. Selanjutnya, asumsi peneliti diterimanya HA dalam penelitian ini menunjukkan pengetahuan sangat mendasari perilaku personal hygiene individu. Hal ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Robert Wick dalam buku Oleh Wawan dan Dewi tahun 2011, bahwa pengetahuan merupakan salah satu bentuk rangsangan yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu perilaku. Perilaku yang didasari pengetahuan akan lebih baik daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Responden yang memiliki pengetahuan tinggi dan personal hygiene-nya negatif dapat dikarenakan individu kurang memahami pentingnya melakukan personal hygiene saat menstruasi. Kemudian, responden yang memiliki pengetahuan sedang dan perilaku personal hygiene-nya positif dapat disebabkan oleh lingkungan yang menjadikan individu terbiasa melakukan hygiene pada saat menstruasi. Responden yang memiliki pengetahuan sedang dan perilaku personal hygiene-nya negatif dikarenakan kurangnya informasi, mitos sosial budaya tentang menstruasi, lingkungan yang tidak memiliki akses terhadap informasi, atau pengalaman yang kurang dalam merealisasikan perilaku personal hygiene pada saat menstruasi. Pembahasan selanjutnya mengenai hubungan body image dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi pada remaja putri di SMP Negeri 2 Wonosobo. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Maisaroh pada tahun 2020 dengan hasil sebanyak 52% dari 98 responden dalam penelitiannya memiliki body image dalam kategori positif dan 4,1% responden memiliki body image negatif, dan terdapat hubungan yang signifikan antara body image dengan perilaku personal hygiene remaja putri dengan p-value sebesar 0,002. Asumsi peneliti, body image menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan perilaku personal hygiene pada remaja putri saat menstruasi. Remaja putri yang memiliki body image negatif dan perilaku personal hygiene-nya positif disebabkan adanya perspektif yang masih sederhana dari remaja putri tentang gambaran dirinya, seperti menjadi individu tidak harus memiliki penampilan yang menarik, memiliki kulit putih, dan rajin olahraga untuk memiliki tubuh yang ideal. Remaja putri yang memiliki body image positif dan perilaku personal hygiene-nya positif dikarenakan
Mereka memahami pentingnya memiliki persepsi positif tentang dirinya dan menjaga penampilan fisiknya. Persepsi positif tentang diri mereka akan memberikan pengaruh terhadap implikasi perilaku personal hygiene saat menstruasi, guna menghindari timbulnya penyakit dan kehitaman di area organ genitalia akibat personal hygiene yang buruk saat menstruasi. Selanjutnya, pembahasan mengenai hubungan dukungan keluarga dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi pada remaja putri di SMP Negeri 2 Wonosobo. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Hani Nabila pada tahun 2020. Dengan hasil penelitian terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan perilaku personal hygiene pada remaja putri dengan nilai signifikan 0,002. Peneliti berasumsi bahwa remaja putri yang tidak mendapat dukungan keluarga saat mengalami menstruasi, namun perilaku hygiene-nya baik, hal ini disebabkan oleh sumber informasi yang didapatkan dari keluarga, guru, teman sebaya, dan sumber informasi lainnya. Responden yang memiliki pengetahuan tinggi dan personal hygiene-nya negatif dapat dikarenakan individu kurang memahami pentingnya melakukan hygiene saat menstruasi. Remaja putri yang memiliki dukungan keluarga dan memiliki perilaku personal hygiene yang positif saat menstruasi dikarenakan mereka mendapat dukungan keluarga berupa informasi tentang cara membersihkan organ genitalia yang benar saat menstruasi. Dampak jika tidak melakukan personal hygiene saat menstruasi atau dukungan berupa memberikan perhatian ketika remaja putri mengalami masalah pada organ genitalia, seperti gatal-gatal atau keputihan. Dukungan lain dapat berupa contoh perilaku personal hygiene yang baik. Hal ini dikenal dengan teori SOR atau stimulus organisme response, di mana perilaku adalah suatu tindakan yang dapat diamati dan dipelajari. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Peneliti menggunakan Google Form dalam menyebarkan kuesioner penelitian secara online kepada responden. Peneliti menetapkan batas waktu maksimal pengisian kuesioner yaitu 1 minggu setelah kuesioner tersebut disebarkan oleh wali kelas. Namun, hanya 50% responden yang mengisi kuesioner sebelum batas akhir pengisian. Untuk mengatasi hal tersebut, maka peneliti dibantu oleh wali kelas dalam menyebarkan ulang kuesioner penelitian kepada para siswi. Selanjutnya, implikasi terhadap pelayanan asuhan keperawatan. Program keberlanjutan dari penelitian ini adalah pelayanan kesehatan sekolah atau UKS bekerjasama dengan puskesmas atau dinas kesehatan dalam memberikan pendidikan kesehatan tentang personal hygiene kepada remaja putri. Pengetahuan tentang personal hygiene sangat penting dimiliki oleh setiap remaja putri. Hal ini dapat memberikan mereka persepsi dan motivasi agar dapat berperilaku hygiene saat menstruasi dan mencegah remaja putri mengalami infeksi pada organ reproduksi akibat personal hygiene yang buruk. Selanjutnya, bab 5. Yang pertama, kesimpulan. Yang pertama, ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi pada remaja putri di SMP Negeri 2 Wonosobo dengan p-value sebesar 0,002. Yang kedua, ada hubungan antara body image dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi pada remaja putri di SMP Negeri 2 Wonosobo dengan p-value sebesar 0,037. Yang ketiga, ada hubungan antara dukungan keluarga dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi pada remaja putri di SMP Negeri 2 Wonosobo dengan p-value sebesar 0,004. Selanjutnya, saran. Saran bagi institusi pendidikan. Universitas Harapan Bangsa diharapkan terus memberikan motivasi dalam proses belajar mengajar dengan harapan agar mahasiswa dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat
melalui ilmu yang telah dipelajari, khususnya pendidikan kesehatan tentang perilaku personal hygiene saat menstruasi. Yang kedua, saran bagi tempat penelitian. Bagi SMP Negeri 2 Wonosobo diharapkan dapat memberikan penyuluhan kepada siswi tentang perilaku personal hygiene yang baik secara online atau offline di sekolah, agar siswi mempunyai perilaku personal hygiene yang baik dan persepsi yang positif mengenai dirinya. Kemudian, saran bagi peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya diharapkan dalam pembuatan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku personal hygiene, peneliti menggunakan responden yang lebih banyak agar mendapat hasil yang maksimal dan menggunakan variabel yang lain agar penelitian lebih bervariasi. Sekian presentasi saya mengenai hasil penelitian saya. Saya menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.